malam ini luar biasa. Tuhan pakai begitu luar biasa buat ini present worship kedua setelah kita selesai lockdown. Jadi kalau kalian datangnya agak pagian gitu, saya begitu terpegat itu melihat mereka latihan jam 3 dan jam 2 sebelumnya latihan, mereka jam 2 udah latihan. Saya datangnya agak telat, saya datang jam 3, mereka latihan tuh benar-benar memiliki hati yang benar-benar mau melayani, hati yang benar-benar mau belajar satu dengan yang lain, bukan mau menangkan ego sendiri, tapi mereka mau belajar satu dengan yang lain. Mereka ada yang berkeluarga, yang sudah punya anak ataupun yang masih single, mereka korbankan itu semua. Mereka mau mencoba datang ke gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sore ini kita berbicara tentang wisdom, tentang hikmat lagi. Tapi topik yang gereja kita bawakan adalah berbicara tentang wisdom speak ataupun perkataan-perkataan hikmat. Ternyata di Alkitab, di Yakobus yang sebentar kita baca, hikmat itu ada dua. Yang pertama hikmat dari atas, dari Tuhan Yesus. Yang kedua adalah hikmat dari dunia. Sebagai seorang yang percaya akan firman Tuhan, kadang-kadang kita nggak tahu apakah hikmat yang kita gunakan sehari-hari itu apakah hikmat dari Allah atau hikmat dari dunia. Kita semua buka Alkitab. Perikop kita pada hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-13 sampai 18. Kalau minggu lalu saudara Simon sudah berbicara dari Yakobus 3 juga ayat pertama sampai 12. Ini lanjutannya sesuai dengan perikop di ayat yang ke-13 sampai ayat yang 18. Kita sama-sama membaca, saya baca ayatnya yang ganjil dan saudara-saudara bisa bantu saya untuk ayat yang genap dan selanjutnya. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14, 1, 2, 3. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, 1, 2, 3. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yang terakhir 1, 2, 3. Amin. Semua orang membutuhkan hikmat, terutama kalau kita dihadapkan dengan suatu hal untuk mengambil keputusan. Selain kita normalnya yang sudah berkeluarga, biasanya kita berbicara antara suami istri sebelum mengambil keputusan. Kadang-kadang keputusan itu juga belum tentu benar. Karena itu kita perlu Allah, kita perlu nama Tuhan Yesus, sehingga keputusan yang kita ambil itu berdampak bagus, berdampak baik buat masa depan kita sendiri. Saya mau kasih ilustrasi tentang Google. Setiap pengguna internet pasti mengenal dengan Google, salah satu engine search yang paling terkenal sampai saat ini. Kita mau cari apa aja itu bisa di sana. Dalam bentuk apapun. Malah ada yang bilang sebenarnya kita sekarang nggak perlu yang namanya bangku kuliahan. Itu berupa cuma sertifikat aja. Kalau kita mau belajar, semuanya kita bisa belajar dari internet. Kemarin saya lihat di National Geographic tentang ada yang suka durian di sini. Wah sedikit ya, padahal ada durian di belakang terpotong. Benar ya, ternyata saya ulang sekali, ada yang suka durian. Wah banyak ya semua ya. Kemarin saya lihat National Geographic tentang, ada yang tahu pasti namanya Chef Gordon Ramsay ya. Ada yang baca beritanya? Beberapa bulan lalu dia ke Indonesia bersama salah satu chef internal juga, siapa namanya saya? Ada yang bantu saya? Bongso ya?
Andi Wong. William Wongso, terima kasih Tante. Ya, jadi Gordon Ramsay itu dia lagi dalam perjalanan dengan National Geographic dari Asia Pasifik, dan di negara Asia salah satunya dia mampir ke Indonesia. Chef William Wongso ini salah satu chef paling terkenal dari zaman dulu sampai sekarang. Dia benar-benar Michelin star lah. Akhirnya dia bingung nih, Gordon Ramsay ini mau dibawa kemana untuk bisa mengeksplor atau mempromosikan Indonesia. Akhirnya dia suatu kepikiran untuk membawa ke Sumatera Barat. Jadi Gordon Ramsay ini masak yang namanya rendang dari scratch, dari benar-benar barang mentah, dan mencoba durian pada saat itu. Setelah itu orang bule nggak suka yang namanya durian, ya, misalnya dari baunya, dari bentuknya, dari kulitnya, dan sebagainya. Saya lihat setelah Gordon Ramsay mampir ke Indonesia untuk mencoba yang namanya durian dan rendang, itu traffic Google untuk mencari durian itu sangat, trafficnya jadi ramai. Mereka orang-orang dunia ini mau melihat apa sih durian seperti, bentuknya seperti apa. Dia bilang, apa sih rasanya durian itu, tanya. Coba kamu cari, kita coba lihat Google ya. Kenapa durian itu berbau? Apakah durian ini enak apa enggak? Ada yang nanya, dilihat Google, durian mana yang paling enak di dunia. Saya ikut-ikutan tuh, ikut nyari apa yang orang perlihat, saya ikut cari. Ternyata yang paling enak, ada yang tahu durian paling enak? The latest one dari Google 2020 itu Musang King. Ada yang pernah dengar gak? Durian Musang King itu mahal sekali ternyata. Dan bibit itu Malaysia, tapi bibitnya itu bibit dari Indonesia dibawa, tapi gara-gara dibawa ke Malaysia, dilakukan sesuatu riset, jadi terkenalnya di sana. Sebenarnya dibilang ceritanya dari William Wongso ini bibitnya Indonesia sebenarnya, Musang King ini. Yakobus juga memberikan ciri-ciri hikmat yang berasal dari Tuhan, karena ada juga hikmat yang bukan dari Tuhan atau dari dunia. Kalau kita cari gitu banyak hal, kadang-kadang apakah durian ini baik? Contoh doang ya, apakah durian ini jahat buat kesehatan? Atau lain sebagainya. Makanya sebagai orang Kristiani, saudara dan saya, kita harus bisa namanya hikmat. Jangan semua pengetahuan yang di luar sana kita telan mentah-mentah. Jadi kita bisa celaka di kemudian hari. Ada 3 poin dalam sore hari ini, bagaimana kita melihat two side of wisdom. Wisdom yang dari Tuhan, dari atas, sesuai dengan perikop kita di Yakobus, ataupun wisdom dunia. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Soalnya sekali lagi, hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dengan cara pandang Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan dengan cara pandang kita, itu sama saja kita tidak hidup berhikmat di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar melihat cara pandang Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, kita sama mau belajar hidup dengan hikmat. Ada satu lagi ilustrasi yang saya mau bagikan. Di zaman Columbus dulu, itu bumi dianggap datar. Jadi Columbus nggak tahu, mereka menganggap Columbus ini bumi dianggap datar. Makanya penemuan pulau ke pulau ataupun negara ke negara yang lain itu memakan waktu yang lama. Karena Columbus takut suatu saat kalau dia di ujungnya dunia dia akan jatuh ke bawah. Itu pikiran dia saat itu. Tapi dengan perkembangan zaman, sampai ada satu astronot yang keluar angkasa, sehingga dia bisa melihat bahwa bumi itu bukan datar. Bumi itu bulat. Cara pandang yang luar biasa yang mau coba saya sharing pada hari ini adalah jangan kita hanya bersandar dengan cara pandang kita dalam menghadapi masalah ataupun segala sesuatu. Berusaha untuk hidup dengan cara pandang Tuhan, karena Tuhan itu lebih di atas, dia lebih tahu. Ada yang bilang disebut a different point of view. Tuhan melihat view-nya itu beda. View yang kita lihat dengan mata itu beda dengan view Tuhan untuk melihat kehidupan saudara dan saya ke depan. Demikian juga dengan hidup ini kita membutuhkan sudut pandang Allah supaya kita dapat memandang
segala kehidupan dan segala persoalan dengan tepat. Ada kenapa kita memiliki cara pandang Allah yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, apa yang kita bangun dalam hidup akan terus bertahan. Kalau kita mau serahkan hikmat Tuhan dalam membangun sesuatu, itu pasti akan Tuhan jaga dan pelihara. Kita buka di Amsal 24 ayat yang ketiga, berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan hikmat rumah didirikan. Entah itu kita mau mendirikan rumah tangga, entah itu kita mau mendirikan masa depan kita, entah itu kita mau mendirikan keluarga ataupun sebagaimana apapun juga. Tapi kalau kita taruh hikmat Tuhan di tengah-tengah itu, Tuhan yang akan bangun, Tuhan yang akan pelihara itu semua. Yang kedua adalah hikmat menjaga dan memulihkan hidup kita. Kalau kita hidup dengan hikmat Tuhan, Tuhan jaga loh, Tuhan pelihara segala keputusan yang kita ambil. Di Amsal 4 ayat 6 bisa kita baca sama-sama, berbicara, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara Tuhan. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Begitu luar biasanya hikmat didikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita semua mau belajar bahwa dalam memutuskan segala sesuatu, jangan hanya mengandalkan emosi. Jangan hanya mengandalkan keegoan saudara dan saya. Keputusan yang Anda ambil sekarang itu berdampak luar biasa buat masa depan Anda. Apalagi kalau keputusan yang Anda buat itu Anda berjalannya bersama hikmat Tuhan. Poin yang kedua yang mau saya sharing adalah pilih langsung dari sumbernya. Kalau kita mau hidup dalam hikmat Tuhan, pilih langsung dari sumbernya. Sumbernya ya Tuhan Yesus sendiri. Kita buka di Yakobus 3 ayat 13 sampai 15. Di sini berkata, siapakah dari antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat Allah, hikmat dari Tuhan, dasarnya pertama kali adalah kelemah lembutan dalam kehidupan saudara dan saya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini hikmat dunia. Hati-hati, gampang sekali kita terpengaruh dan kita tidak tahu mana ini hikmat dari Tuhan atau hikmat dari dunia. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan. Berbicara tentang hikmat dari dunia, berbicara juga tentang hikmat yang berasal dari setan-setan. Hikmat yang kadang-kadang pilihan yang kita pilih itu berdampak bukan yang berdampak positif, tapi berdampak negatif dalam kehidupan saudara dan saya. Jika Google bisa kasih seluruh data yang Anda perlu saat ini, jika bangku kuliah yang sekarang Anda sedang kuliah bisa memberi banyak pengetahuan yang luar biasa buat masa depan Anda, ataupun para ilmuwan sedang melakukan riset sehingga kita banyak belajar dari pengalaman kehidupan mereka. Tapi jangan lupa, kalau kita mau hidup akan hikmat Tuhan, kita harus tetap memiliki yang namanya hikmat Tuhan, yang dari Tuhan untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Banyak loh hikmat-hikmat yang kelihatan hikmat dunia kelihatannya sangat baik gitu, sangat berdampak buat kehidupan orang banyak. Tapi sebenarnya itu bukan hikmat dari Tuhan. Karena tidak semua data yang kita pegang, tidak semua ilmu pengetahuan, tidak semua kemajuan, tidak semua pengetahuan yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Tidak semuanya itu pengetahuan yang kita dapat itu berasal dari firman Tuhan.
Tapi kita mau belajar bahwa hikmat yang kita dapatkan itu harus berdasarkan dari firman Tuhan. Ada satu ilustrasi, ada yang punya anak lebih dari 3 di ruangan ini? Nggak ada? 4? 3? Ada yang lebih dari 3? Saya kasih satu ilustrasi. Seorang laki-laki memiliki anak 67. Anak 67, sekali lagi saya ulang, 67 anak. Ilustrasi ini berkembang ke kisah nyata, namanya Aaron Long dari Seattle, Amerika. Sejak SMA atau kuliah, saya kurang tahu, SMA kayaknya, dia mengambil keputusan untuk mendonorkan spermanya ke bank sperma di salah satu rumah sakit di Amerika. Dengan kata lain, dia mendonorkan spermanya ke bank sperma atau hospital supaya dalam artian bisa memberikan bayi buat para wanita yang nggak mau menikah tapi merindukan anak dalam kehidupan mereka, atau para pasangan yang belum mendapatkan anak tapi diberikan spermanya dia. Singkat cerita, dia punya 67 orang anak di kota itu, di Seattle. Dia kenal Tuhan akhirnya, baru dia mengetahui bahwa selama ini yang dilakukan bukan dari hikmat Tuhan, hanya hikmat dunia. Dia pikir apa yang dilakukan itu baik. Ternyata apa yang dilakukan itu tidak baik atau mendukai hati Tuhan. Dia berpikiran bahwa, kebayang kalau misalkan 67 anak itu yang ada di kota Seattle, setelah dewasa dia menyukai satu dengan yang lain, ataupun memiliki rencana untuk menikah ke depannya. Itu secara kedokteran bisa menimbulkan hal yang tidak baik, karena mereka melakukan perkawinan incest. Kalau ada yang nggak tahu perkawinan incest, bisa Google lagi nanti. Sekarang semua bisa tahu di Google ya. Perkawinan incest itu berdampak buat anak yang akan dilahirkan. Dia pikir dengan hikmat dunia yang dulu dia bilang dia bisa membantu orang lain, tapi sekarang ini dia berpikir bahwa hikmat yang dia pikir saat itu untuk memberikan pengetahuan lain ternyata salah. Ataupun dia punya pikiran, dia takutnya suatu saat dia tertarik dengan anak muda, dan dia nggak tahu bahwa anak muda ini adalah salah satu anaknya dari 27 anak itu, karena dia sendiri tidak menikah. Kedengarannya seperti suatu kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain, tapi bagaimana kalau anak itu bisa menikah satu dengan yang lain? Ataupun ilustrasi yang kedua, ini juga cerita nyata, jadi tahun lalu, tentang ilmuwan Cina namanya He Jiankui, kalau nggak salah namanya, koreksi saya kalau saya salah. Dia profesor yang terkenal, seorang dokter yang terkenal. Dia mengedit 2 embrio bayi sehingga anak itu terlahir nantinya terbebas dari yang namanya HIV. Dia pikir kalau anak ini terbebas dari HIV, berarti anak ini menjadi anak yang sempurna. Dia nggak virus HIV nggak kebal dengan kehidupan anak ini. Berarti anak ini bisa berumur panjang. Tapi dia nggak tahu bahwa saat ini virus HIV itu nothing dibandingkan dengan virus corona yang ada di hadapi sekarang. Apakah ini kemajuan? Apakah ini yang dari Tuhan? Hikmat ini yang kita mau belajar sama-sama. Tadi di lagu satu-satunya sebelum saya sharing ada kata-kata yang saya sangat terberkati ya. Dibilang satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kedamaian. Kalau kita mau letakkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Di poin yang kedua ini berbicara tentang pilih langsung dari sumbernya. Sumbernya cuma satu, sumbernya Tuhan. Sumbernya Allah Bapa. Kalau kemarin Simon punya ilustrasi tentang air
Aqua, ingat ya, sumbernya itu, kenapa sumbernya dijaga dengan begitu luar biasa? Saya ingat ilustrasinya. Saya sangat terberkati, ilustrasinya sangat simpel tapi gampang sekali untuk dicerna. Karena sumbernya itu paling penting. Karena itu kalau kita mau belajar sesuatu, kita mau belajar dengan sumber. Kalau kita bisa hidup dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan, Tuhan berjanji loh buat lagu ini, Tuhan itu sumber kekuatan, Tuhan itu sumber pengharapan, Tuhan itu sumber kedamaian. Kadang-kadang tadi sharing juga tentang, kadang-kadang kita pikir apa sih yang kita butuhkan saat ini? Uang, jadi saya bilang mungkin uang yang cukup di bank. Misalkan ada uang 1 miliar di bank, $1 atau rumah yang banyak. Apakah itu yang mau kita mau? Tapi kita nggak ada kedamaian, kita nggak ada pengharapan, kita nggak ada kekuatan dalam hidup. Tapi kalau kita mau menyerahkan hidup saudara dan saya kepada sumbernya, kita mau terus dapat air dari sumbernya, itu luar biasa. Ada kekuatan, ada kesembuhan, ada kekuatan, kesembuhan, pengharapan, ada kedamaian dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan menciptakan manusia sangat sempurna. Tuhan memberi batasan dalam penciptaan itu. Tapi manusia kadang-kadang yang ingin bermain sebagai Tuhan. Jangan sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Tapi kadang-kadang manusia bermain untuk bisa menjadi seperti Tuhan. Ilmu, kemajuan, teknologi sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi tanpa kita pagari dengan firman Tuhan, moral dan iman, semuanya akan kacau. Dan kita akan hidup bukan dari hikmat yang dari atas. Poin yang ketiga yang saya mau sharing, ataupun poin yang terakhir, kita perlu hikmat. Jangan hidup tanpa hikmat. Kita perlu hikmat dalam kehidupan sehari-hari Anda. Perlu sekali hikmat. Ada quote yang bilang, if you need a knowledge, go to college. But if you need a wisdom, get on your knee. Berdoa, minta sama Tuhan. Kita buka di Yakobus 1 ayatnya yang ke-5, berbicara, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan tuh baik loh. Buat saya pribadi, buat saudara, Tuhan sangat baik. Kalau kita perlu hikmat, tinggal berdoa sama Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan tertentu saja. Tapi ketika kita hidup diberkati Tuhan, kita jauh dengan apa yang namanya berdoa atau berbicara dengan Tuhan. Tuhan mau kita memiliki komunikasi yang baik. Tuhan mau kita memiliki, Tuhan rindu loh dipanggil setiap hari sama anak-anak. Orang tua di sini juga pasti kangen anak-anaknya untuk berbicara kepada Bapak ataupun Ibunya. Sama seperti Bapak di surga itu kangen dengan suara-suara kalian untuk berbicara kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita perlu hikmat dari Allah dalam mengambil setiap keputusan. Keputusan yang Anda ambil saat ini ataupun sekarang dengan bantuan hikmat Allah, hikmat Tuhan, itu berdampak luar biasa buat kehidupan saudara ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau kita mengambil segala keputusan dengan hikmat Tuhan. Tadi Jimmy juga berbicara tentang because of God, itu karena Tuhan semuanya. Karena Tuhan, karena Anda mengambil keputusan yang baik. Karena 5 tahun ataupun 10 tahun lalu Anda mengambil keputusan dengan hikmat Tuhan, sehingga Anda bisa saat ini bisa berada. Anda bisa melihat bahwa keputusan yang saya ambil dulu ataupun saudara ambil itu nggak bisa secara instan kita melihatnya. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun Anda bisa melihat bahwa hikmat Tuhan itu luar biasa.
Saya mau cerita tentang kesaksian. Saya udah pernah kesaksian sebelumnya, tapi saya mau sharing lagi. Dulu saya pernah mendapatkan, selama saya kerja 10 tahun di New Zealand, saya mendapatkan surat peringatan 1 dari satu perusahaan di mana saya bekerja. Saya saat itu sangat sedih. Saya selama bekerja di Indonesia, dimanapun, saya belum pernah yang namanya surat peringatan 1. Saya sedih waktu itu saya dapat surat peringatan, saya baca, saya nangis sama istri saya. Saya udah kerja maksimal, saya udah kasih yang terbaik buat satu perusahaan, tapi hasilnya seperti ini. Singkat cerita, daripada saya dapat SP2, SP3, saya resign. Saya mau usah melihat sekarang, kalau saya nggak resign saat itu dari satu perusahaan itu, saya nggak bisa libur yang namanya 1 minggu. Saya nggak bisa spend dengan keluarga saya hari Sabtu Minggu. Keputusan saya ambil dengan istri saya dan saya mencoba untuk meminta hikmat Tuhan. Apakah resign itu suatu pilihan yang tepat? Tapi kalau saya melihat hari ini, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya bisa bekerja dan juga bisa memiliki waktu dengan keluarga. Saya juga bisa melayani Tuhan di hari ini. Saya mau belajar terus dalam setiap mengambil keputusan untuk masuk dalam hikmat Tuhan, minta pendapat hikmat Tuhan, melihat bahwa dari sudut different point of view Bapa. Different point of view Bapa. Kita view-nya kadang-kadang cuma sebatas ini. Tapi Bapa di surga udah bisa melihat luas apa rencana kita 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Saya percaya kita semua akan belajar bahwa kita mau hidup dalam hikmat Tuhan. Hikmat yang luar biasa. Ada kejadian-kejadian yang dahsyat yang mau Tuhan berikan buat saudara dan saya pada hari-hari ke depan. Dunia boleh jahat, dunia boleh berkata lain, tapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam hikmat Tuhan gak pernah dipermalukan. Ayat terakhir yang mau saya share adalah di Yeremia 33:3. Saya undang tim Fresh Emotion untuk ke depan. Berkata, bersulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita mau hidup hikmat dalam Tuhan, ada rencana-rencana Tuhan yang kita gak ketahui, ada rencana-rencana Tuhan yang belum terselami, ada rencana-rencana Tuhan yang tidak terpahami sampai saat ini, dan kita gak tahu sampai saat ini. Tapi Tuhan sudah sediakan itu buat saudara dan saya. Saya mau katakan kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, Tuhan mau bilang kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita berjalan dalam kemuliaan dan kasih karunia Bapa. Hidup berjalan dalam kasih karunia Bapa itu sangat luar biasa. Kadang-kadang hidupnya gak sejalan yang kita mau. Tapi kalau kita mau nurut dengan firman Tuhan, kita mau nurut dengan rencana Tuhan, walaupun keadaan gak enak, tapi tetap mau berjalan dengan hikmat dari Tuhan. Pencarian hikmat dimulai ketika kita mau mencari Allah dengan sungguh. Sekali lagi, pencarian hikmat dimulai ketika kita mau mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita mau belajar sama-sama. Yang pertama adalah sebelum bisa menikmati hikmat Tuhan, kita mau belajar untuk takut akan Tuhan dalam hal apapun. Takut akan Tuhan. Kita mau belajar bahwa hidup kita pasti akan dibentuk oleh Tuhan.
Mari kita coba renungkan, ambil sikap doa, kita renungkan lagu ini. Terima kasih Yesus.